Hello, thank you for giving me these opportunities. And in this video, I would like to introduce myself. My name is Saidinat Harefaldito, and currently I am an information systems student at Telkom University, Jakarta. I have strong interest in system development, database management, and business process analysis. During my studies, I gained experience as a database system and computer network laboratory assistant, where I help students understand technical concepts, solve troubleshooting problems, and assisted lectures during practical session. I also completed an internship at Pusintech, Ministry of Finance, in the Infrastructure and Data Center Division. In this role, I was involved in monitoring IT infrastructure, supporting server operations, and documenting technical activities. Besides that, I developed a car rental information system using Laravel and MySQL. In this project, I was handled features such as vehicle management, booking system, transaction reports, and database validation. From this experience, I learned how important communication, teamwork, and problem-solving skills are in developing systems that truly meet user needs. I am highly motivated to continue learning, improving my analytical skills, and contributing to a professional working environment, especially in the field of system analysis and information system development. One of my biggest strengths is my analytical thinking. I enjoy understanding how a business process works and finding solutions to improve system efficiency. I also have a good communication skills because I often interact with students, lecturers, and team members during my experience as a laboratory assistant. This experience trained me to explain technical concepts in a simple and understandable way. Another strength is adaptability. I am able to learn new tools and technologies quickly, especially in the web development and database management. For my weakness, sometimes I focus too much on details because I want to make sure everything works properly. However, I realized that being overly detailed and affect time efficiency. To overcome this, I start improving my time management by setting priorities, creating task schedules, and focusing on the most important objective first. I believe this improvement helps me become more productive and balanced in completing tasks. Untuk pertanyaan yang pertama, ceritakan pemahaman Anda tentang menganalisis kebutuhan sistem. Jadi menurut saya, analisis kebutuhan sistem itu adalah proses memahami sistem atau memahami masalah bisnis kebutuhan pengguna sebelum sistem itu dibuat. Biasanya saya memulai memahami alur proses bisnisnya terlebih dahulu ataupun mengetahui alur sistemnya terlebih dahulu. Saya pernah belajar dan membuat analisis proses bisnis menggunakan BPMN dan juga membuat alur sistem atau mengetahui sistem menggunakan diagram use case diagram, sequence diagram, activities diagram, dan lain-lain. Sehingga saya terbiasa melihat bagaimana suatu proses bisnis berjalan dan mencari bagian yang masih kurang efisien. Selain itu, saya membuat proyek sistem informasi rental mobil menggunakan Laravel yang melakukan identifikasi kebutuhan seperti pengelolaan data kendaraan, proses booking, pengembalian mobil, hingga laporan transaksi. Saya juga memahami bahwa seorang sistem analis harus mampu berkomunikasi dengan user agar kebutuhan yang diinginkan benar-benar dipahami dan tidak terjadi kesalahan saat pengembangan sistem. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana saya memastikan solusi yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna? Untuk memastikan itu solusi sesuai kebutuhan pengguna, saya biasa itu menggunakan atau melakukan komunikasi validasi secara berkala. Pertama, saya pasti mengumpulkan data atau mengumpulkan kebutuhan user dari memahami tujuan utama mereka. Setelah itu, saya membuat gambar alur sistem atau desain proses bisnis agar user bisa melihat apakah solusi yang saya buat ini mudah dipahami atau tidak. Dan saya percaya bahwa feedback dari user sangat penting, karena itu saya akan melakukan
diskusi atau testing sederhana sebelum sistem itu benar-benar digunakan. Selain itu, saya juga memastikan bahwa solusi yang dibuat ini tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mudah digunakan dan membantu pekerjaan user jadi lebih efisien. Untuk pertanyaan yang ketiga di sini, jika ada konflik antara tim teknis dan user, solusi apa yang saya bisa berikan? Jadi, biasanya ketika terjadinya konflik karena perbedaan pemahaman atau ekspektasi, saya akan biasanya melakukan atau mendengarkan kebutuhan user terlebih dahulu, lalu mendiskusikannya dengan tim teknis untuk mencari solusi yang realistis. Saya percaya penting untuk menjelaskan kendala teknis kepada user dengan bahasa yang mudah dan dapat gampang dipahami, sekaligus membantu tim teknis memahami prioritas kebutuhan bisnis user. Dengan komunikasi yang baik dan fokus pada tujuan bersama, biasanya solusi yang seimbang bisa ditemukan. Untuk pertanyaan yang keempat, kenapa perusahaan harus memilih saya? Jadi, saya percaya saya bisa memiliki kombinasi kemampuan teknis dan komunikasi yang baik untuk posisi sistem analis. Saya memiliki pengalaman dalam pengembangan web, pengelolaan database, serta pemahaman proses bisnis ataupun pemahaman mengenai alur sistem menggunakan diagram BPMN ataupun diagram use case, sequence, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan sebagai asisten praktikum melatih saya untuk bekerja sama, menyampaikan solusi, dan menghadapi berbagai permasalahan teknis. Saya juga memiliki semangat belajar yang cukup tinggi dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Saya yakin saya dapat memberikan kontribusi positif serta membantu perusahaan dalam mengembangkan sistem yang efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, apakah ada pertanyaan untuk perusahaan? Yang pertama, saya jelas memiliki pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana proses kerja tim di sistem analis perusahaan ini dapat berkolaborasi dengan developer dan user. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menanyakan teknologi atau tools apa yang paling sering digunakan dalam pengembangan sistem di perusahaan ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, saya akan menanyakan apakah perusahaan menyediakan kesempatan training atau pengembangan skill bagi karyawan baru. Mungkin cukup sekian untuk wawancaranya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.